Bantuan sosial terbaru diperuntukkan untuk 3 golongan keluarga penerima manfaat. Nominal bantuan sosial ini cukup bervariasi. Ada yang mendapatkan Rp200.000 hingga Rp600.000. Apakah bantuan ini diperuntukkan untuk KPM PKH maupun KPM BPNT? Bagaimana berita selengkapnya? Ikuti informasinya hingga tuntas. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa YouTube. Semoga hari-harinya selalu diliputi dengan kebahagiaan, keceriaan, dan selalu diberikan kesehatan. Nah, teman-teman, bulan September ini berkah ya, di mana pencairan terus saja berlangsung. Untuk bulan September ini, bagi KPM PKH dan KPM BPNT mendapatkan 2 berkah bantuan sekaligus, yaitu bantuan program sembako yang ditarik secara tunai dan juga bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM atau dikenal dengan BLT BBM. Nah, kali ini 3 golongan yang akan mendapatkan bantuan baru yang dihadirkan pemerintah untuk keluarga penerima manfaat. Ada yang nominalnya Rp200.000 per bulan, ada juga yang nominalnya Rp600.000. Apakah ini diperuntukkan untuk penerima PKH? Nah, untuk mengetahui jawabannya teman-teman, simak secara lengkap informasinya. Dan bagi yang berkunjung di channel PKH Reportase, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa jari manis teman-teman, mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman bisa mendapatkan berita terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dan jangan lupa like serta share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya apabila video ini bermanfaat. Baik teman-teman, ada 3 golongan ini yang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah yang nominalnya Rp200.000 per bulan dan ada juga yang nominalnya kurang lebih Rp600.000 per bulan. Apakah KPM PKH akan mendapatkan bantuan ini juga? Nah teman-teman, pada saat Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam konferensi pers bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia pada hari Jumat lalu 16 September 2022 pada saat konferensi pers berkaitan dengan BLT BBM dan juga 3 golongan yang akan mendapatkan bantuan sosial mulai dari nominal Rp200.000 dan Rp600.000. Nah, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembagian bantuan langsung tunai BLT bahan bakar minyak ini harus dilakukan secara mudah, cepat, dan tepat sasaran. Nah, menurut Presiden Jokowi, pemerintah telah memutuskan pengalihan subsidi BBM agar subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih tepat sasaran. Nah, Presiden juga telah memerintahkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Ketenagakerjaan untuk segera membagikan BLT BBM dan bantuan subsidi upah atau BSU. Saya telah memerintahkan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Ketenagakerjaan untuk segera membagikan BLT BBM dan bantuan subsidi upah BSU. Dan hingga saat ini ya teman-teman, untuk pembagian BLT BBM ini masih terus berlangsung melalui kantor pos. Dan terakhir kabar, untuk pencairan BLT BBM ini ada tambahan penerima, di mana penerimanya adalah KPM yang sama sekali tidak pernah menerima bantuan sosial sebelumnya. Nah, terkait 3 golongan penerima bantuan ini, 2 diantaranya bantuan disalurkan oleh Kementerian Sosial dan 1 golongan penerima melalui Kementerian Ketenagakerjaan. Pada saat konferensi pers, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengatakan bahwa bansos tersebut akan diberikan pada bulan Desember 2022 mendatang dengan total anggaran mencapai 400 miliar. Kami juga dapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan itu sebesar 400 miliar sekian. Itu akan kami gunakan di bulan Desember, ungkap Ibu Risma. Ibu Risma mengatakan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai BLT khusus anak yatim, lansia, hingga penyandang disabilitas pada Desember 2022.
jumlahnya adalah Rp200.000 per orang. Kami akan menyalahkan kurang lebih sekitar targetnya anak yatim piatu itu 946.863 anak per anak 200.000 per bulan. 146.863 anak yatim piatu yang akan mendapatkan bantuan Rp200.000 tersebut. Sementara lansia berjumlah 334.011 orang. Nah, menurut Ibu Risma, ini telah mengusulkan lansia tunggal di atas usia 80 tahun yang mereka tidak ada yang rawat. Jumlahnya itu ada sekitar 334.011 jiwa. Nah, kemudian ini yang baru yang kami usulkan adalah lansia tunggal di atas usia 80 tahun yang mereka tidak ada yang rawat sendiri. Jumlahnya ada 334.011 jiwa. Itu kita berikan makanan setiap hari, nanti makanannya uangnya bisa dititipkan ke Pak RT, Pak RW untuk mereka setiap hari memberikan makanan, terutama lansia yang mereka sudah tidak berdaya dan dia tidak ada keluarganya. Jadi lansia tunggal. Lansia tunggal ini akan diberikan makanan tiap hari. Nah, teman-teman tentunya bertanya, apakah Kementerian Sosial akan membagikan makanan ke penerima manfaat? Penjelasan pertanyaan ini menurut Ibu Menteri Sosial bahwa untuk pemberian makanan ini uangnya dititipkan ke Pak RT untuk mereka berikan makanan terutama lansia yang mereka tidak berdaya dan tidak ada keluarganya. Nah, itu ya teman-teman, penerima bantuan dari golongan pertama adalah lansia tunggal. Dan berikutnya adalah golongan kedua, yaitu penyandang disabilitas yang berjumlah 98.934 orang. Format penyaluran nantinya juga per hari, jadi sama dengan golongan lansia yang akan dititipkan uangnya ke Pak RT. Selanjutnya, untuk golongan yang ketiga, penerima bansos Rp600.000 adalah golongan pekerja. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan subsidi upah BSU sebesar Rp600.000 kepada 4,1 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal 3,5 juta per bulan pada awal pekan ini. Nah, BSU ini diberikan kepada para pekerja melalui rekening masing-masing para pekerja yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara Himbara seperti BNI, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara hingga Bank Mandiri. Bagi teman-teman adalah pekerja dan merasa berhak mendapatkan bantuan tersebut, bisa langsung mengecek di situs bsu.kemnaker.go.id. Namun, teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat penerima BSU. Adapun syarat-syarat penerima BSU yang pertama, warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan atau NIK, peserta aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 2021. Yang kedua, mempunyai gaji atau upah paling banyak sebesar 3,5 juta. Pekerja atau buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten kota lebih besar Rp3.500.000. Maka persyaratan gaji atau upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Persyaratan ketiga, pekerja di wilayah PPKM level 3 dan level 4 yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya yang keempat, diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti, dan real estate. Perdagangan dan jasa, kecuali pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral BPJS/TK. Nah, itu ya teman-teman, 3 golongan yang fix mendapatkan bantuan sosial dari golongan non-PKH dan non-BPNT. Jadi, ketiga golongan ini yaitu lansia tunggal usia 80 tahun ke atas, golongan kedua adalah disabilitas tanpa keluarga. Kedua golongan ini bantuannya disalurkan oleh Kementerian Sosial berupa permakanan dan uangnya akan dititipkan ke Pak RT. Dan selanjutnya golongan yang ketiga adalah pekerja yang bergaji di bawah 3,5 juta akan mendapatkan bantuan subsidi upah atau BSU dengan pencairan sekali Rp600.000.
Ketiga golongan penerima bantuan ini teman-teman adalah KPM yang tidak atau bukan sebagai penerima PKH dan BPNT. Baik teman-teman, demikian berita yang bisa kami sajikan pada video kali ini. Jika berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial dan grup-grup teman-teman punya. Komentar dan berikan pertanyaan silakan diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.